Bab 341, Betapa Ganas dan Jahatnya. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gunung Tianti adalah gunung nomor 1 di benua tengah. Gunung ini juga disebut sebagai tanah warisan dan gunung orang bijak. Tingginya lebih dari 3.000 km, sangat megah dan memiliki kehadiran yang agung. Puncaknya tampak menembus langit dan tersembunyi di balik kabut dan awan bersalju. Yang sangat tidak biasa adalah tidak banyak batu terjal di gunung itu. Batu-batu raksasa berbentuk persegi bersandar satu sama lain, membentang dari dasar gunung ke puncak, membentuk tangga. Namun, skala tangga ini begitu besar sehingga ada legenda lama tentangnya di benua tengah yang mengatakan bahwa tangga itu mencapai alam abadi dan merupakan jembatan yang menghubungkan surga dan bumi. Ada banyak kisah yang menyentuh, misterius, tragis, dan menyenangkan yang berputar di sekitar Gunung Tianti. Gunung Tianti menjadi tanah suci para Master Gu di benua tengah, tempat yang paling dekat dengan istana abadi. Banyak Master Gu yang mencari keabadian tetapi gagal, dan sebelum meninggal, mereka akan menempatkan makam mereka di sini. Pada saat yang sama, sebagian besar dari mereka juga akan mendirikan warisan mereka di sini. Gunung Tianti menyembunyikan warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat memperolehnya. Setiap tahun, setelah awan dan kabut yang menutupinya menghilang, Gunung Tianti akan mengalami arus orang yang sangat besar. Banyak warisan akan diwariskan, dan banyak warisan baru akan didirikan. Namun, tahun ini berbeda. Tahun ini, warisan yang dibuka di Gunung Tianti adalah tanah berkah Hu Immortal yang menyebabkan munculnya Gu Immortal. Setelah berdiskusi, mereka membuat aliansi dan mengunci gunung ini, menyiapkan kontes untuk junior sekte mereka. Saat ini, di kaki Gunung Tianti, pertempuran sengit antara anak-anak muda sudah mencapai akhir. 10.000 burung bangau terbang bersama dan melayang di sekitar Fang Zheng. Wei Wusang terengah-engah dan pakaiannya compang camping, dia menatap lurus ke arah Fang Zheng dari dalam lapisan pengepungan oleh burung bangau. Tidak, aku belum kalah. Aku masih punya kartu trufku. Wei Wusang tidak menyerah untuk mengakui kekalahan setelah berada di pihak yang kalah. Jika itu adalah situasi biasa, dia pasti sudah mengakui kekalahan. Namun, Tuhan tahu berapa banyak murid elit yang menatap pertandingan ini. Wei Wusang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga sekte Heavens in Fire di belakangnya. Pada saat yang sama, yang lain tidak penting, tetapi peribisia yang dia kagumi juga menonton pertandingan. Aku tidak boleh kalah. Dengan pikiran ini, Wei Wusang dengan gagah berani mengaktifkan Gu di lubangnya. Dia selalu menyembunyikan Gu ini, bahkan tidak menggunakannya saat ujian sekte penting. Begitu Gu ini diaktifkan, ia menciptakan angin sepoi-sepoi yang tidak berwarna. Angin sepoi-sepoi itu berputar di sekitar tubuh Wei Wusang, menggerakkan pakaiannya dan membelai rambutnya. Namun, Fang Zheng tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Itu karena Tuan Bangau Langit telah mengingatkannya dengan keras, tidak bagus. Anak ini ternyata memiliki Gu angin cedera. Bertahanlah, bertahanlah dengan sekuat tenaga. Gu ini dapat mengocok angin cedera, kelihatannya ringan dan tidak berbahaya, tetapi sangat menakutkan. Junior sekte Heavens in Fire memang tidak lemah. Ini tampaknya menjadi kartu trufnya. Angin cedera bertiup, Fang Zheng benar-benar menyerah untuk menyerang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Angin cedera tampak lembut, tetapi kemanapun ia bertiup, burung bangau menjerit kesakitan, burung bangau terbang berparuh besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti sayap mereka patah. Angin cedera bertiup di tubuh Fang Zheng, cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya terus berkedip. Butiran keringat menetes dari dahi Fang Zheng, dia menggertakkan giginya dan memindahkan esensi purba dari lubangnya ke Gu pertahanannya tanpa henti. Kebuntuan itu berlangsung beberapa saat, akhirnya Wei Wusang mendesah dalam hati dan berhenti mengaktifkan Gu angin luka. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan pertarungan, tetapi lubangnya sudah hampir mengering. Semua Master Gu memiliki kesamaan, yaitu ketika esensi purba dikonsumsi, kekuatan bertarung Master Gu akan menurun tajam. Master Gu peringkat 1 hingga peringkat 5 semuanya menderita karena pengekangan esensi purba. Hanya ketika mereka melampaui manusia dan mencapai alam abadi, menjadi Dewa Gu, mereka akan dapat memiliki esensi purba yang tak terbatas. Aku kalah. Tatapan Wei Wusang gelap. Dia telah memperhitungkannya dengan jelas, esensi purbanya habis dan karenanya dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Namun,
Fang Zheng telah memerintahkan burung bangau terbang untuk bertarung sejak awal, konsumsi esensi purbanya relatif lebih sedikit dan pasti masih memiliki lebih banyak esensi purba yang tersisa. Saudara Wei layak menjadi murid elit Sekte Heavens in Five, memiliki metode yang tidak biasa dan tajam, pengetahuan saya telah meningkat dan wawasan saya telah diperluas. Esensi purba saya juga hampir habis oleh saudara. Bagaimana kalau kita anggap pertarungan ini sebagai hasil seri? Fang Zheng tersenyum. Apa? Wei Wusang tercengang. Apa yang dikatakan Fang Zheng? Dia sangat jelas tentang situasinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki Gu yang dapat menghabiskan esensi purba Fang Zheng? Namun, Wei Wusang segera menyadari Fang Zheng berbohong. Fang Zheng memberiku jalan keluar dari situasi ini. Setelah memahami rencana Fang Zheng, ada ekspresi rumit di wajah Wei Wusang. Para pengikut dari setiap sekte besar tidak bisa sembarangan bergerak, karena mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga sekte di belakang mereka. Selain itu, dengan peribisia di tempat kejadian, Wei Wusang benar-benar tidak mampu untuk kalah dalam pertempuran ini. Karena Fang Zheng memberinya jalan keluar, Wei Wusang dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Fang Zheng setelah ragu-ragu sejenak. Saudara Fang adalah pahlawan muda, saya dipenuhi dengan kekaguman. Sekte Bangau Abadi memang memiliki dasar yang dalam untuk dapat mengajar sosok seperti saudara. Saya telah mendapat manfaat dari pertarungan ini dan seperti yang dikatakan saudara Fang, kami akan menganggap pertandingan ini seri. Wei Wusang berkata demikian di permukaan, tetapi sebenarnya, dia diam-diam menyampaikan kepada Fang Zheng, Fang Zheng, aku, Wei Wusang, akan mengingat kelonggaranmu dan pasti akan membalasnya di masa depan. Namun, peribisia adalah cintaku, aku tidak akan menyerah dalam hal ini. Aku akan berlatih lebih keras dan bertanding denganmu lagi di masa depan. Fang Zheng tersenyum, dia mengangguk di permukaan, tetapi dalam hati merasa sakit kepala. Wei Wusang melanjutkan dengan komunikasi rahasia, Fang Zheng, kamu harus berhati-hati. Peribisia memiliki banyak pengagum, bukan hanya aku. Bahkan dengan kekuatanmu yang luar biasa, kamu masih akan memiliki 4 pesaing. Mereka adalah Sungai Surga Chen Dajiang, petir ungu yang meningkat Guting, angin kesedihan 9 kematian Tang Ruqi dan harimau Zhao Suye. Kamu begitu dekat dengan peribisia, mereka pasti akan datang mencari masalah untukmu. Sebaiknya kamu tidak kalah. Tatapan Fang Zheng tidak bisa tidak berkedip saat menyebut keempat nama terkenal ini, merasa bahwa sakit kepalanya menjadi lebih buruk. Adapun Tuan Bangau Langit, dia tertawa terbahak-bahak dalam benaknya. Benar saja, seperti yang dikatakan Wei Wusang. 3 hari kemudian, murid-murid Sekte Jiwa Kuno tiba di Gunung Tianti. Yang memimpin mereka adalah Guting, dan setelah mengetahui masalah antara peribisia dan Fang Zheng, dia segera mengirim tantangan. Untuk menghindari malapetaka yang tak terduga ini, Fang Zheng memilih untuk menghindari pertarungan. Guting tentu saja tidak mau membiarkan masalah itu begitu saja, dia akan mengunjungi gua tempat tinggal Fang Zheng setiap hari dan memancingnya untuk bertarung. Dia melakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Kata-katanya menjadi lebih vulgar seiring berjalannya waktu. Murid-murid Sekte Bangau Abadi lainnya tidak puas dan pergi mencarinya tetapi dikalahkan. Momentum Sekte Jiwa Kuno meningkat pesat, dan pada hari ke-8, semua orang pergi untuk memblokir pintu masuk gua Fang Zheng dan mengutuk tanpa henti. Fang Zheng, kamu burung unta, masih belum keluar. Fang Zheng, kau bersembunyi sekarang, tetapi bisakah kau bersembunyi seumur hidupmu? Hentikan kontak dengan peribisia dengan patuh dan kakak laki-laki Guting akan dengan murah hati mengampunimu. Sekte Bangau Abadi memang seperti itu, mereka benar-benar mendidik murid yang pengecut. Saat menyebut Sekte Bangau Abadi, Fang Zheng yang berada di dalam gua menghela napas dan berjalan keluar gua tanpa daya. Ia dapat menahan kutukan yang ditujukan kepadanya. Namun, begitu menyangkut gurunya, temperamennya berubah. Murid harus menjunjung tinggi martabat guru mereka, ini adalah nilai penting di benua tengah. Jika ia tidak menjunjung tingginya, maka saat ia kembali ke Gunung Fei He nanti, ia akan dimaksulkan dan bahkan menerima hukuman. Lord Skycrane membuat keributan keras di dalam dirinya, gahaha, Fang Zheng, muridku, apakah kau mengerti sekarang? Apa yang telah kukatakan padamu sejak awal tidak salah, kan? Bertahan secara membabi buta akan membuat orang lain salah paham dan menindasmu. Di dunia ini,
Semakin kau tampak tidak berbahaya dan pengecut, semakin banyak orang yang akan muncul yang ingin menindasmu. Bertarunglah, kalahkan Guting ini. Tutup mulut orang-orang dari sekte jiwa kuno ini. Perbaiki reputasimu. Seseorang harus berkompromi di dunia ini. Aku benar-benar merasakannya sekarang. Aku hanya bisa bertarung. Fang Zheng memperoleh pengertian dengan kejadian ini. Guting, ayo, mari bertarung. Pada saat yang sama dengan pertarungan antara Fang Zheng dan Guting, jauh di pegunungan Sancha di perbatasan selatan, sebuah pertempuran berakhir. Medan perang itu berantakan, darah berceceran di tanah, batu-batu pecah, pohon-pohon hancur dan kawah-kawah di sekelilingnya. Fang Yuan berdiri dengan bangga di medan perang sementara lawannya Fei Li berlutut di tanah, bersujud dan memohon pengampunan. Lord Fang Zheng, mohon bermurah hati dan ampuni aku. Fei Li terus bersujud sambil memohon dengan getir. Dia memiliki kultivasi tingkat menengah peringkat 4 dan juga seorang Master Gu jalur kekuatan. Dia penuh semangat, tetapi sekarang tubuhnya berlumuran darah, lengan kanannya patah dan kedua kakinya patah, meninggalkan sosok yang sangat menyedihkan. Karena kamu memohon pengampunan, maka pertama-tama serahkan Gu pengeluaran kekuatanmu dan aku akan mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Fang Yuan menatap Fei Li. Cahaya dingin keluar dari matanya. Fei Li ragu-ragu sebelum menyerahkan Gu pengeluaran kekuatan. Gu ini adalah Gu vitalnya dan juga Gu intinya, itu membuat musuhnya membuang lebih banyak kekuatan saat melakukan gerakan apapun, menggandakan pengeluaran stamina mereka. Menyerahkan Gu pengeluaran kekuatan, Fei Li kehilangan Gu vitalnya dan menderita serangan balik yang hebat, menyemburkan seteguk besar darah. Tatapan Fang Yuan berkelebat saat ia menerima Gu Exen Strength, aku telah mempertimbangkan. Gu Exen. Strength tidak cukup untuk ditukar dengan nyawamu. Mata Fei Li terbuka lebar dan tidak mempertimbangkan kondisi kritis tubuhnya, ia berteriak, Tuan Fang Zheng, ini adalah Gu-ku yang paling berharga. Bam! Dengan perubahan pikiran Fang Yuan, hantu binatang langsung menerkam ke depan dan mengubah Fei Li menjadi daging cincang. Pengemis. Fang Yuan menatap mayat yang cacat di bawahnya dan mencibir. Kemudian tatapannya menyapu medan perang. Penontonnya tidak sedikit, tetapi mereka semua secara tidak sadar memilih untuk menghindari tatapan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa keras, ada apa? Harimau langit Suesan si tidak ada di sini. Kalian katakan padanya, kita berdua adalah Master Gu jalur kekuatan, 3 hari lagi, aku akan datang mengunjunginya dan bertukar petunjuk. Saat kata-kata ini keluar, itu menyebabkan kegemparan. Raja binatang kecil terlalu kejam, beberapa hari yang lalu, dia telah membunuh tiran Heng Mei, dan dalam pertempuran ini, Fei Li memohon ampun kepadanya, tetapi dia tidak melepaskannya dan menghancurkannya menjadi daging cincang. Sekarang, dia akan menantang harimau langit Sue Sansi. Betapa ganas dan jahatnya ini. Bab 342, Biao. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Apa? Raja binatang kecil menantangku. Ketika pertama kali mendengar berita itu, Sue Sansi menolak untuk mempercayainya. Dia berpikir, dia tidak punya hubungan dengan iblis hitam dan putih, dia tidak pernah menyinggung mereka, bahkan tidak pernah bertemu mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka mencari masalah dengannya tanpa alasan? Namun segera, dia menyelidiki, dan menyadari ini benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Terbuat dari apa otak Raja Binatang kecil ini? Warisan 3 raja akan dibuka dalam beberapa hari. Dia masih punya keinginan untuk menantangku. Apa yang telah kulakukan padamu, mengapa kau mempermainkanku seperti ini? Sue Sansi merasa tidak berdaya dan kesal. Apakah hanya karena kita berdua berada di jalur kekuatan, jadi dia ingin membandingkan siapa yang lebih kuat? Maniak ini. Sue Sansi memikirkannya dengan saksama, akhirnya menggolongkan Fang Yuan sebagai orang gila, yang tidak dapat dipahami oleh manusia normal. Beberapa bulan yang lalu, dia telah mendengar tentang reputasi iblis hitam dan putih. Seiring berlalunya waktu, mereka berdua menjadi semakin terkenal, karena rumor menyebar semakin luas. Mereka adalah bintang baru yang dikenal publik di jalur iblis. Awalnya, Sue Sansi tidak mempermasalahkannya, Fang Yuan dan Hu Mei'er memiliki konflik, dan dia menertawakannya. Namun sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Setelah iblis hitam dan putih datang ke Gunung Sancha, mereka tidak hanya tidak bersikap rendah hati, tetapi bahkan menciptakan masalah besar. Terutama Raja Binatang kecil itu, dia melakukan hal-hal tanpa pertimbangan,
tidak masuk akal dan kejam, menyebabkan orang merasa terancam. Tiran Heng Mei dari 10 tiran mengunjunginya karena niat baik, tetapi terbunuh. Fei Li sudah memohon belas kasihan, tetapi Fang Yuan tidak membiarkannya pergi, memukulinya hingga babak belur, menjadi pasta daging. Masalahnya, mereka adalah Master Gu tingkat 4, dengan kultivasi tingkat menengah. Namun Raja Binatang Kecil menggunakan kultivasi tingkat awal untuk membunuh keduanya secara langsung. Kekuatan pertempuran seperti itu menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Sue Sanxi juga memiliki kultivasi tingkat menengah tingkat 4, dia merasa bahwa kekuatannya hampir sama dengan tiran Heng Mei dan Fei Li. Sekarang Fang Yuan menantangnya, hatinya hancur karena dia merasakan ancaman besar, bahkan sedikit rasa takut yang harus dia akui. Fang Zheng ini terlalu kejam dan tidak masuk akal. Dia mencoba menginjak-injak kita, mayat para senior ini untuk memperkuat reputasinya. Fei Li adalah pengorbanan untuk ambisinya, sekarang giliranku. Tindakan arogan seperti itu, Sue Sanxi telah melakukannya ketika dia masih muda. Namun saat itu, dia hanya membunuh Gu Master peringkat 3, dia sama sekali tidak mendekati kekejaman Fang Yuan, memilih Gu Master yang lebih tinggi darinya untuk bertarung. Sejujurnya, Sue Sanxi tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan yang gila ini. Namun sayangnya, ayah baptisnya baru-baru ini berkultivasi tertutup untuk menyempurnakan Gu. Sekarang setelah Fang Yuan menantangnya di depan umum, dia harus menerimanya. Di dunia ini, orang-orang sering tidak punya pilihan. Jika dia, Sue Sanxi, tidak menerima tantangan itu, reputasi yang telah dibangunnya selama ini akan hancur. Sue Sanxi telah berada di jalur iblis selama bertahun-tahun. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekejaman dunia ini. Ini adalah dunia yang sulit untuk ditinggali, untuk kesempatan bertahan hidup, semua spesies yang berbeda bertarung dengan nyawa mereka. Semakin baik dan lemah dirimu menunjukkan dirimu, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan kedamaian, tetapi kamu bahkan akan menempatkan dirimu dalam bahaya yang lebih besar, dan menarik keserakahan banyak orang. Master Gu jalur iblis yang mencapai ketinggian Sue Sanxi pasti telah membunuh banyak orang, dan menyinggung lebih banyak orang lagi. Dunia seperti ini, jika kamu tidak membunuh orang, dan menyinggung orang lain, bagaimana kamu bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memajukan kultivasimu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan ketenaran dari hasil pertempuran? Demi mempertahankan reputasinya, Sue Sanxi segera menyetujui tantangan Fang Yuan. Keduanya memutuskan untuk memilih lembah yang luas sebagai lokasi pertarungan mereka. 3 hari kemudian, Sue Sanxi melihat Fang Yuan untuk pertama kalinya. Dia terkejut, Fang Yuan tidak memiliki penampilan garang seperti yang dibayangkannya, malah dia tampak lebih sopan, tanpa raut wajah kasar, matanya gelap seperti jurang, sangat damai. Harimau Langit, aku pernah mendengar tentangmu, kamu menyinggung petinggi klanmu, dan diasingkan. Kamu diam-diam bekerja keras, mengambil risiko untuk membunuh Raja Binatang Buas, dan menggunakan cacing Gu yang kamu peroleh untuk mempersenjatai dirimu, akhirnya menjadi ahli secara perlahan dan mantap. Setelah itu, kamu kembali dan membunuh banyak tetua yang menjebakmu di masa lalu. Sejujurnya, aku cukup mengagumimu. Fang Yuan berbicara. Nada bicara yang penuh hormat membuat orang-orang yang mendengarkan terkejut. Mengapa dia mengubah sifatnya? Berbicara dengan sangat sopan. Apakah dia tertarik pada Harimau Langit? Agar adil, meskipun Harimau Langit terlihat biasa saja, dia memiliki lekuk tubuh yang bagus, tubuhnya luar biasa, dia memang cantik. Apakah Raja Binatang Kecil orang seperti itu? Dia bahkan mengabaikan Hu Mei Er, dia kejam dan berdarah dingin, orang yang menakutkan. Aku telah belajar dari beberapa hari ini, kalian seharusnya tidak menaruh harapan padanya. Saat orang-orang berdiskusi, Sue Sanxi menjawab Fang Yuan, aku tersanjung. Raja Binatang Kecil, nama iblis hitam dan putih terkenal di daerah ini. Fang Yuan tersenyum tipis, aku mengolah jalur kekuatan, begitu juga dirimu. Jika kita bertanding, itu akan membantu kita berdua belajar lebih banyak. Sebelumnya, aku pernah bertanding dengan Tyrant Heng Mei dan Fei Li, mereka berdua hebat dan memberiku banyak pengalaman. Namun, metode bertanding seperti itu membosankan bagiku sekarang. Kali ini, mengapa kita tidak mengubah metode bertanding kita? Sue Sanxi mendengarkan, dan mengangkat alisnya. Oh, apa idemu? Aku akan mendengarkannya. Sederhana saja, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Setelah kau selesai, aku akan memukulmu.
Bukankah itu hebat dan sederhana? Itu akan berakhir lebih cepat juga. Bagaimana dengan ini? Karena kau seorang wanita, aku akan memberimu 3 pukulan, setelah itu, aku hanya akan membalas dengan 1 pukulan. Fang Yuan tersenyum sambil berkata. Petik 2. Bertanding seperti itu. Mata Sue Sansi berbinar, tertarik dengan usulan Fang Yuan. Fang Yuan tetap diam dan membiarkannya melakukan 3 pukulan, saran seperti itu terlalu memikat. Baiklah, mari kita lakukan itu. Sue Sansi mempertimbangkannya matang-matang, lalu menyetujuinya. Silakan, Fang Yuan tersenyum tipis, tetap diam sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Mata Sue Sansi bersinar cemerlang, saat niat membunuhnya melonjak, berteriak, gerakan pertama. Beberapa cacinggu diaktifkan pada saat yang sama di celahnya. Lengan rampingnya meledak dalam cahaya terang, berubah menjadi 2 cakar harimau. Cakar harimau itu merobek langit, menghantam Fang Yuan dengan keras. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah, terbang keluar seperti bola meriam, mendarat di sebuah batu besar di belakangnya. Bam! Ada suara benturan keras saat batu itu meledak, pecahan batu beterbangan di mana-mana. Pukulan yang bagus. Fang Yuan tertawa keras, berdiri. Dadanya cekung, setidaknya 4 tulang rusuknya patah. Tidak hanya itu, Fang Yuan merasakan ususnya juga berdarah. Saat rasa sakit yang hebat menyerangnya, Fang Yuan menahannya karena sarafnya sedang menjalani ujian besar. Ekspresi Sue Sansi berubah. Benar sekali, Fang Zheng membuat rencana yang bagus. Semakin banyak luka yang dideritanya, semakin besar kekuatan yang bisa digunakannya. Lalu, apakah aku menyerang lebih keras atau lebih lembut sekarang? Semakin keras dia memukul, semakin banyak luka yang diderita Fang Yuan, dan semakin tinggi kekuatan tempurnya. Jika dia memukul lebih lembut, saat gilirannya tiba, dia akan bisa bertahan dengan lebih mudah. Tidak, aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menyerang. Bunuh dia dalam 3 pukulan. Sue Sansi mempertimbangkan saat dia mengambil keputusan. Gerakan kedua, dia berteriak dan mengaktifkan cacinggunya, saat tubuhnya mengembang 2 kali lipat dari ukuran aslinya, menjadi raksasa. Rambut di tubuhnya menjadi lebih panjang, menjadi bulu harimau berwarna kuning kecoklatan. Matanya menjadi mata harimau, dan giginya tumbuh dari mulutnya, menjadi taring. Di dahinya, ada sebuah simbol. Kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saat dia menerkam Fang Yuan, hantu binatang muncul di belakang tubuhnya. Seekor harimau ganas menggeram ke arah langit, memancarkan aura yang mengesankan. Tubuhnya ditutupi bulu kuning kecoklatan, dan memiliki tubuh berotot yang kuat. Yang terpenting, ada sepasang sayap di punggungnya. Seekor harimau bersayap. Harimau ganas yang bersayap. Itu berarti dia adalah Biao. Harimau adalah raja dari 100 binatang buas. Dan Biao adalah harimau terbang, raja di antara harimau. 3 anjing pemburu dan 1 moloser, 5 harimau dan 1 Biao. Kekuatan Biao 5 kali lipat dari harimau. Hantu binatang Biao dapat menekan 3 hingga 4 hantu binatang biasa milik Fang Yuan. Kekuatan Sue Sansi telah berlipat ganda, tetapi sekarang dia melepaskan kekuatan Biao. Di bawah kekuatan besar ini, Fang Yuan terbang seperti bintang jatuh, mendarat beberapa ratus langkah jauhnya, menabrak dinding gunung. Bam! Seluruh lembah gunung berguncang hebat. Batu-batu gunung runtuh, menelan Fang Yuan. Kekuatan yang luar biasa. Apakah Fang Zheng sudah mati? Tidak, belum, auranya masih ada. Batu-batu yang runtuh itu disingkirkan. Fang Yuan berjalan keluar, lengannya lumpuh total, tulang besinya patah, urat bajanya remuk, dan kulit perunggunya robek. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya terasa lemah dan hampir runtuh. Fang Yuan sekarang pasti bisa melepaskan 8 hantu binatang buas. Namun, luka-luka ini sedang dalam tahap pemulihan. Fang Yuan mengaktifkan Gu Kemandirian, efek penyembuhannya sekarang telah jauh melampaui Gu Tulang Daging. Gerakan ketiga, Sue Sansi cemas, tidak ingin memberi Fang Yuan waktu untuk pulih. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya. Sepasang sayap besar ini berwarna kuning kecoklatan. Saat mengepak, Sue Sansi terbang ke langit. Dia terbang semakin tinggi, hingga berada sekitar 1 kilometer di langit, sebelum dia menukik ke bawah. Dia telah menghitungnya sejak lama, ini adalah batas seberapa tinggi dia bisa terbang. Lebih tinggi lagi dan dia akan terluka karena benturan setelah menukik ke bawah. Saat semua orang menyaksikan dengan gugup, Sue Sansi menyerbu ke arah Fang Yuan.
Bayangan Biao muncul lagi. Kali ini, bayangan itu tidak muncul di atas tubuhnya, tetapi langsung tumpang tindih dengan tubuhnya yang sebenarnya. Saat ini, dia tampaknya telah menjadi harimau langit yang sebenarnya. Dengan gerakan ini, tamatlah riwayatmu. Sue Sansi menggeram saat niat membunuhnya melonjak. Mengaktifkan dua hantu Biao berturut-turut menyebabkan dia membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah kekuatannya yang terkuat, serangan terkuatnya. Dia yakin bisa membunuh Fang Yuan. Fang Yuan menatapnya, mengaktifkan perisai emas Gu. Namun, perisai emas Gu berada di peringkat 3, bisakah ia menangkis serangan terkuat Sue Sansi? Bab 343, tak tahu malu dan tercela. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Lembah yang subur itu membesar dengan cepat di mata Sue Sansi. Angin bertiup kencang dan berdengung kencang di telinganya. Wajah Sue Sansi yang telah berubah total menatap Fang Yuan dengan mata harimaunya, sudut bibirnya sudah melengkung membentuk senyum haus darah. Dia hampir bisa melihat raja binatang kecil itu diratakan menjadi daging cincang oleh serangannya yang sangat ganas. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari dampak seperti itu. Ketika dia melihat Fang Yuan mengaktifkan perisai emas Gu dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Perisai emas peringkat 3 Gu. Bahkan jika itu adalah perisai lonceng emas peringkat 4 tingkat lanjut, itu tidak akan mampu bertahan dari seranganku. Intensitas pertempuran antara Master Gu peringkat 4 sangat tinggi dan bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh pertahanan Gu peringkat 3. Kali ini, aku akan memberitahu para junior ini apa yang terjadi ketika mereka bertindak begitu arogan. Niat membunuh Sue Sansi sudah begitu kuat hingga mengancam akan meledak. Abis, Fang Zheng tamat kali ini. Ketika mereka merasakan serangan Sue Sansi yang ganas, banyak penonton berteriak. Bagus, Raja Binatang Kecil terlalu liar, dia harus diberi pelajaran. Banyak Master Gu yang saling merasa senang melihat pemandangan ini. Sepertinya Raja Binatang Kecil ingin mengandalkan Gu perisai emas untuk menahan serangan ini. Itu terlalu naif. Tidak, mungkin dia akan mengaktifkan hantu binatang. Kekuatan gabungan dari 8 hantu binatang bukanlah masalah kecil. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan melanggar perjanjian yang mereka buat sebelumnya. Selama dia menyerang, dia akan melanggar perjanjian dan itu berarti kekalahannya. Para penonton, baik yang berada di jalur lurus maupun jalur iblis, semuanya berharap Fang Yuan kalah dalam pertempuran ini. Aktivitas Fang Yuan akhir-akhir ini membuat mereka tertekan secara mental. Tidak, masih ada faktor yang memengaruhi di medan perang, Bai Ningbing. Beberapa sosok tiba-tiba bergerak ke pintu masuk lembah dan diam-diam mengepung Bai Ningbing. Orang-orang ini diam-diam mengambil tindakan yang sama. Jika Bai Ningbing bergerak untuk menyelamatkan Fang Yuan, mereka akan menghentikannya. Hal yang menakutkan tentang iblis hitam dan putih adalah kerjasama yang erat antara kedua Master Gu peringkat 4 ini. Sekarang semuanya menjadi pertanda buruk bagi Raja Binatang Kecil setelah mereka menahan Bai Ningbing. Jika Raja Binatang Kecil jatuh, maka hanya Bai Ningbing yang akan tersisa dan itu tidak akan begitu mengancam. Tatapan Fang Yuan acuh tak acuh saat dia menatap Sue Sansi, di lubuk hatinya ada jejak ejekan. Sue Sansi belum bertabrakan dengannya, tetapi tekanan angin tak berbentuk sudah menekan ke arahnya. Dari sisi lain, itu menunjukkan kekuatan luar biasa dari tabrakan yang akan segera terjadi. Hantu Biao menyelimuti Sue Sansi, sayap di punggungnya mengepak terus-menerus saat kecepatannya semakin meningkat, dan menutup ke tanah. Segera, kekuatan ini akan bertabrakan dengan Fang Yuan. Tiba-tiba, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, dan dia mengaktifkan Gu. Serangan horizontal Gu. Dia tiba-tiba menyerang ke kiri dan kemudian berbalik. Tabrakan vertikal Gu. Dia menyerang 100 langkah jauhnya. Raja Binatang Kecil, kau. Amarah Sue Sansi berkobar ketika dia melihat Fang Yuan tiba-tiba melarikan diri. Dia membuka matanya begitu lebar sehingga sudut-sudutnya akan robek. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan jatuhnya, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan dia hanya bisa membiarkan Fang Yuan keluar dari jangkauan serangannya. Melihat Fang Yuan tiba-tiba mundur, para penonton belum bereaksi ketika saat berikutnya, ada ledakan besar seperti sambaran petir. Ledakan, Sue Sansi menghantam tanah dengan keras, dalam sekejap, para penonton di sekitar lembah bisa merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Batu-batu yang hancur berhamburan kemana-mana, tabrakan itu menciptakan tekanan angin kencang yang langsung melesat ke segala arah.
Dimanapun tekanan angin itu berada, batu, pohon, dan tanaman semuanya tercabut dan ikut terhanyut. Asap dan debu berputar-putar, kekuatan penghancur yang sangat besar langsung membentuk kawah bundar berukuran 30 meter. Jantung semua orang berdegup kencang karena ketakutan, dan saat mereka merasa tergerak oleh kekuatan penghancur ini, Fang Yuan tiba-tiba berubah arah dan menyerbu ke dalam asap. Serangan horizontal Gu, tabrakan vertikal Gu. Dia menggunakan dua Gu satu demi satu dan dengan cepat menyerbu ke arah harimau langit Sue Sanxi, tidak peduli dengan rasa sakit dari tekanan angin dingin dan batu-batu yang hancur. Sue Sanxi berada di tengah kawah besar itu, tubuhnya tertutup tanah akibat tabrakan dan membentuk sosok yang menyedihkan. Telinganya terus berdengung dan pusing menyerang pikirannya. Hantu Biao yang ganas telah bubar. Sikapnya yang sangat kuat dari sebelumnya tidak ada lagi. Kekuatan pahit Gu, usaha habis-habisan Gu. Fang Yuan bergegas, kilatan yang tidak menyenangkan keluar dari matanya. Lolong lolong lolong. 8 binatang buas meraung satu demi satu. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih, dan ular piton hitam. 8 hantu membuat debut keras mereka di udara di atas Fang Yuan. Kekuatan Qi Gu, esensi emas kuning purba terkuras habis saat mengalir ke dalam kekuatan Qi Gu, menciptakan kekuatan Qi yang tak berbentuk. Kekuatan Qi ini melekat pada 8 hantu binatang berubah menjadi padat dan tampak hidup satu demi satu. Dengan perubahan pikiran Fang Yuan, 8 hantu binatang itu menyerbu ke arah kawah. Tubuh Sue Sanxi bergetar dan dia baru saja akan menarik kakinya dari tanah ketika dia tiba-tiba mendengar raungan binatang buas dari atasnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan yang dia lihat hanyalah kegelapan, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya seperti badai angin. Bam bam bam, suara pertempuran yang tragis. Bergema dari kawah besar, Sue Sanxi melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melawan, lagi pula dia adalah Master Gu peringkat 4 dan memiliki fondasi yang kuat. Namun, bahkan tidak sampai 3 menit kemudian, suara pertempuran berhenti. 5 dari 8 hantu tetap ada dan segera dipanggil kembali oleh Fang Yuan. Dan Sue Sanxi, sebagai pecundang, mengalami akhir yang menyedihkan. Potongan-potongan tubuhnya berserakan di atas kawah, darahnya menyembur ke seluruh tanah dan mewarnai potongan-potongan tulang putih, ada juga otak, rambut, dan sebagainya. Asap dan debu menyebar, seluruh medan perang menjadi jelas. Ketika mereka melihat hasil seperti itu, semua penonton menjadi gempar. Harimau langit sudah mati, Master Gu tingkat 4 lainnya telah dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Bukankah Raja Binatang Kecil membuat perjanjian dengan Sue Sanxi? Dia bilang dia tidak akan bergerak, tetapi dia malah lari. Pertempuran ini seharusnya menjadi kekalahan Raja Binatang Kecil, karena dia mengingkari perjanjian pertempuran yang dia buat sendiri. Lembah itu menjadi tempat keributan saat para penonton berkomentar dan berdiskusi, mereka tercengang dan marah, menunjukkan kebencian dan penghinaan yang kuat terhadap perilaku Fang Yuan yang tidak tahu malu. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak dan tatapan acuhnya menyapu medan perang. Dia sudah menduga hasil ini. Apa yang disebut perjanjian itu hanyalah jebakan yang dibuat Fang Yuan. Orang macam apa Fang Yuan? Dia, Bai Ningbing, adalah orang yang paling mengetahuinya. Para Master Gu yang mengelilingi Bai Ningbing semuanya diam-diam mundur pada saat yang sama. Fang Yuan mendengar teguran, penghinaan, dan ejekan dari banyak Master Gu di sekitar lembah, tetapi dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan wajahnya tenang. Matanya menyipit seolah-olah dia menikmati ini. Di matanya, apa yang disebut ketulusan, ini hanyalah orang-orang yang takut akan penipuan, sehingga berharap dan meminta orang lain untuk mengikuti standar mereka. Berjalan di jalan iblis, seseorang seharusnya tidak memiliki batasan dan tabu. Jadi bagaimana jika dia menentang perjanjian? Jadi bagaimana jika dia tidak menepati janjinya? Selama seseorang memiliki cukup kekuatan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka. Apa yang dapat dilakukan oleh hinaan dan ejekan orang lain? Kata-kata yang tidak berdaya dan hampa ini hanya menunjukkan ketidakberdayaan orang yang lemah, apakah itu dapat menyakiti sehelai rambutnya? Hehehe, Sue Sanxi ini benar-benar bodoh. Dia sebenarnya terikat oleh reputasi dan datang berlari untuk menerima tantanganku. Fang Yuan meremehkan hal ini, reputasi dimaksudkan untuk dimanfaatkan, itu hanyalah alat. Tetapi di dunia ini, ada begitu banyak orang yang memperlakukan ketenaran lebih penting daripada kehidupan mereka. Haha,
benar-benar menggelikan. Tentu saja, aku menggunakan beberapa trik dalam pertandingan ini. Sue Sanxi berbeda dari Tyrant Heng Mei dan Fei Li, dia memiliki gutipe terbang dan dia bisa terbang ke ketinggian jika situasinya memburuk, dan Fang Yuan tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Karena itu, Fang Yuan mengajukan perjanjian di awal. Tujuannya adalah untuk menahan kemampuan bergerak Sue Sanxi. Ketika dia menyebutkan kondisi 3 serangan, dia sudah tidak berencana untuk mematuhinya. Sue Sanxi jatuh selangkah demi selangkah ke dalam perangkap Fang Yuan, dan luka-luka Fang Yuan membujuknya untuk terus maju ke depan. Setelah serangan kedua, Fang Yuan sengaja menyembuhkan dirinya sendiri di depannya. Sue Sanxi tidak mau melihat usahanya sia-sia dan di bawah kekhawatirannya, tanpa banyak berpikir, dia terbang ke langit memilih untuk menggunakan serangan terkuatnya. Namun, pada akhirnya, Fang Yuan malah meminjam kekuatannya untuk melemahkannya dengan menggunakan sedikit usaha, lalu dengan cepat menyerang dan membunuhnya. Jika itu benar-benar pertempuran yang jujur dan jujur, Sue Sanxi bisa terbang dengan sayapnya dan sama sekali tidak akan begitu mudah dibunuh oleh Fang Yuan. Raja binatang kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu dan tercela. Kamu mengingkari perjanjian, kamu adalah pecundang dalam pertandingan ini. Banyak penonton mulai berteriak dan berteriak, mengatakan kata-kata yang sama. Itu benar, aku mengaku kalah, jadi apa? Fang Yuan mengejek dan menjawab dengan keras. Suaranya bergema di lembah. Keributan yang riuh tiba-tiba mereda. Itu benar, jadi apa jika dia kalah? Lihatlah pemenangnya, dia telah berubah menjadi genangan darah dan daging, bahkan ayahnya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Apa artinya hasil seperti itu? Setelah bereaksi terhadap titik ini, suara-suara di lembah tiba-tiba naik 1 oktav, jauh lebih keras dari sebelumnya. Fang Yuan dengan tenang mengakui kekalahannya dan bahkan lebih menunjukkan rasa tidak tahu malunya, menyebabkan para penonton merasa marah dan geram. Fang Yuan mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, karena kalian merasa sangat marah, apakah kalian ingin membalas dendam untuk Sue Sanxi? Aku tidak tahu dia memiliki hubungan yang begitu baik. Ayo, 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 kalian semua yang ingin membalas dendam, datanglah padaku bersama-sama. Kritik pedas dari para penonton tiba-tiba mereda dan suasana menjadi sunyi sesaat. Meskipun Fang Yuan bertindak cepat dan membunuh Sue Sanxi pada akhirnya adalah sosok tingkat menengah peringkat 4 yang terkenal dan tidak mungkin baginya untuk kekurangan kekuatan setelah 3 serangan. Namun, dia juga diubah menjadi pasta daging oleh Fang Yuan, sekali lagi memperlihatkan kekuatan bertarung Fang Yuan yang tangguh. Fang Yuan mengalahkan 3 ahli tingkat menengah peringkat 4 berturut-turut dengan kultivasi tingkat awal peringkat 4-nya. Kekuatan seperti itu, selain beberapa individu, siapa yang tidak akan merasa takut? Terlebih lagi, semakin berat luka yang diderita Fang Yuan, semakin kuat kekuatannya. Fang Yuan dengan arogan menantang mereka, tetapi tidak ada yang berdiri. Para Master Gu Iblis saling menahan diri dan saling curiga. Hampir setiap dari mereka adalah penyendiri, tidak ada yang menonjol bagi Sue Sanxi. Sebaliknya, beberapa anggota jalur lurus ingin membasmi iblis Fang Yuan ini, tetapi mereka tidak dapat bergerak dengan mudah saat ini. Mengapa? Karena begitu mereka berdiri, itu akan menjadi balas dendam untuk Sue Sanxi. Dan Sue Sanxi adalah sosok iblis. Apakah tidak ada yang ingin membalas dendam padanya? Ada atau tidak? Fang Yuan bertanya lagi dengan keras. Ekspresi penonton yang tak terhitung jumlahnya berubah suram. Beberapa saling memandang tetapi tidak ada yang menjawab. Jika tidak ada seorang pun, aku akan pergi. Fang Yuan mengangkat alisnya dan berjalan beberapa langkah sebelum dia berhenti. Aku benar-benar akan pergi. Tetap saja, tidak ada yang berbicara. Dominasi Fang Yuan menekan semua orang yang hadir. Sikap yang merajalela seperti itu membuat banyak ahli peringkat 4 marah. Banyak orang menjadi gelisah tetapi tetap menahan diri pada akhirnya. Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya ke arah langit dan tertawa keras saat dia berjalan pergi dengan langkah besar, segera meninggalkan medan perang bab 344 berbakat tanpa kebajikan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kakak Li, kau harus bertindak. Hu Mei'er berbaring di dada Li Xian dan berbicara dengan genit. Li Xian pendek dan gemuk. Ia memiliki hidung bundar, mata besar, dan dahi lebar, rambutnya juga berkilau berminyak. Saat ini, salah satu tangannya yang pendek dan kasar berada di pinggang. Mungil Hu Mei'er yang halus sementara tangan lainnya berada di kakinya.
Li Xian adalah Gu Master tingkat atas tingkat 4. Namun, ia jarang bertarung, mencari nafkah dengan berbisnis dan merupakan pedagang jahat yang terkenal dari jalur iblis, memiliki banyak koneksi. Ia memeluk Hu Mei'er dan berkata dengan senyum mesum, "Mei'er, tubuhmu terasa seperti tidak ada tulang dengan kulit sehalus batu giok. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari dan kau menjadi lebih cantik." Hu Mei'er memutar matanya dan berkata dengan nada tidak senang, "Kakak Li, aku mencoba berbicara denganmu. Setan kembar hitam dan putih itu menyinggung perasaanku. Aku sudah menjadi milikmu, kau harus mencari keadilan untukku." Oke, Li Xian berbicara dengan setengah hati sementara 10 jarinya menjelajahi tubuh Hu Mei'er. Napas Hu Mei'er menjadi kasar dan wajahnya memerah. Bersamaan dengan matanya yang berair, dia tampak sangat memikat. Namun, pikirannya sejernih salju. Dia mencoba membujuk Li Xian tetapi dia hanya bergumam, memem, dan tidak setuju, malah memanfaatkannya. Hu Mei'er mendorong Li Xian dan berdiri dengan ekspresi sedih, "Kakak Li, berikan aku jawaban yang pasti. Aku telah memohon padamu seperti ini, apakah kau tidak mengasihaniku?" Sayangku, harta karun kecilku. Bukannya kakakmu Li tidak mau melakukannya, tapi berurusan dengan iblis hitam dan putih akan sedikit sulit. Mereka adalah dua Master Gu tingkat 4, kakakmu Li adalah kekuatan tunggal, hanya satu orang. Li Xian merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Hu Mei'er mendengus, "Baiklah, aku akan menurunkan standar. Kau hanya perlu berurusan dengan Raja Binatang kecil itu. Fang Zheng ini yang paling menyebalkan. Kau bisa meninggalkan Bai Ningbing itu sendiri untuk saat ini." "Ini," Li Xian ragu-ragu. "Kakak Li." Hu Mei'er melihat kesempatan dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Xian, dengan lembut meniup telinga gemuk Li Xian. Li Xian segera merasakan api menyala di dekat selangkangannya. Matanya menjadi linglung, "Baiklah, karena kamu bertanya seperti ini, kakak laki-laki Li akan membantumu membalas dendam." Tapi, dia sedikit mengubah topik pembicaraan, "Warisan tiga raja akan terbuka lagi dalam 1 atau 2 hari. Tidak mungkin ada masalah pada saat kritis ini. Setelah warisan tiga raja, aku akan memberi pelajaran pada Raja Binatang kecil itu, baiklah." Pembukaan warisan tiga raja sudah dekat dan semua orang memperhatikannya. Hu Mei'er mengerutkan bibirnya, dia tidak banyak bicara tentang penghindaran Li Xian. Setelah beberapa saat bermesraan, Hu Mei'er pun pergi. Meskipun Li Xian berusaha membuatnya tetap tinggal, sikap Hu Mei'er tegas, pada akhirnya, Li Hao hanya bisa mengantarnya pergi. Dia berdiri di pintu masuk gua dan dengan tidak sabar menatap sosok Hu Mei'er yang perlahan menjauh dan menghilang di dalam hutan. Penggoda kecil ini. Li Xian kembali ke guanya, nafsu di wajahnya tidak terlihat, digantikan oleh ekspresi hati-hati dan muram. "Mencoba menabur perselisihan dan menggunakan aku sebagai alat untuk menghadapi Raja Binatang kecil." Penggoda kecil ini benar-benar berpikir dia telah mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam jalur sihirnya. Konyol, senyum di wajah Li Xian dingin, "Tentu saja aku punya cara untuk menghadapi iblis kembar hitam dan putih. Tapi kapan aku, Li Xian, pernah melakukan bisnis yang tidak menguntungkan?" Hehe, Raja Binatang kecil Fang Zheng ini tidak sederhana. Dia tampak kasar tetapi sebenarnya pikirannya sangat teliti. Menantang 3 Gu Master Iblis berturut-turut sebelum pembukaan warisan 3 Raja, ini pasti rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Gu Master datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Sanca, mengapa? Bukankah itu untuk warisan 3 Raja? Agresivitas Fang Yuan tidak menyebabkan masalah baginya. Akhir-akhir ini, hanya dia yang mencari masalah bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena semua orang dengan tidak sabar mengawasi warisan 3 Raja, melakukan segala upaya dan persiapan rahasia untuk itu. Siapa yang ingin berlumuran darah dengan Raja Binatang kecil, orang gila ini, dan kehilangan kesempatan besar ini? Tidak seorang pun. Raja Binatang kecil ini menggunakan psikologi ini dan bertindak tanpa kendali, membangun reputasinya. 2 hari kemudian ketika warisan 3 Raja dibuka, siapa yang ingin menghalangi jalannya? Li Xian menggelengkan kepalanya saat dia meramalkan masa depan. Sejak Fang Yuan membunuh Sue Sanxi, bahkan dia merasa takut terhadap Raja Binatang kecil ini. Sebelumnya, ketika Fang Yuan membunuh tiran Hang Mei dan Fei Li, hal itu tidak menarik perhatian Li Xian. Namun, ketika Fang Yuan mengingkari janjinya dan mengambil kesempatan untuk membunuh harimau langit, Li Xian menyadari betapa peliknya masalah yang dihadapinya. Mengapa demikian?
Jalan yang benar mengkategorikan bakat menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah memiliki bakat dan kebajikan. Memiliki bakat dan karakter moral adalah bakat dengan kualitas tertinggi, yang mampu bertahan. Tingkatan kedua adalah memiliki kebajikan tetapi tidak memiliki bakat. Mereka mungkin tidak memiliki bakat, tetapi mereka memiliki karakter moral. Mereka yang berbakti kepada orang tua akan mematuhi orang tua mereka. Mereka yang setia akan mematuhi pemimpin mereka. Mereka yang tulus tidak akan mengingkari janji mereka. Mereka dapat digunakan dengan mudah, setidaknya tidak akan ada masalah besar yang terjadi. Selain itu, banyak kemampuan dapat dipelajari melalui pengalaman. Kelas 3 memiliki bakat tetapi tidak memiliki kebajikan. Mereka mungkin memiliki bakat tetapi tidak memiliki perilaku moral. Dengan bakat mereka, mereka dapat menduduki jabatan, tetapi atasan tidak akan merasa nyaman menggunakannya, takut suatu hari nanti mereka akan mengkhianati mereka. Kelas 4 tidak memiliki bakat maupun kebajikan. Tidak memiliki bakat dan juga perilaku moral. Mereka tidak berharga dan tidak ada yang akan merasa nyaman menggunakannya. Sosok seperti apa yang akan menjadi masalah terbesar ketika dikategorikan di bawah jalan setan? Di jalan setan, kelas 4 memiliki kebajikan tetapi tidak memiliki bakat. Mereka tidak memiliki bakat tetapi memberi perhatian khusus pada kebajikan, hidup di antara cita-cita mereka. Seringkali, diri mereka sendirilah yang akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Kelas 3 tidak memiliki bakat maupun kebajikan. Mereka mungkin tidak memiliki bakat, tetapi mereka juga tidak memiliki perilaku moral. Setidaknya mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan rendahan dan mencari nafkah. Kelas 2 memiliki bakat dan kebajikan. Dengan bakat, mereka dapat mengisi perut mereka. Namun, pada saat yang sama, dengan kebajikan, bakti kepada orang tua, rasa hormat, kesetiaan, dan sebagainya menjadi tali yang mengikat mereka. Di jalur iblis, karakter yang saling menipu seperti itu memutuskan bahwa tipe orang seperti itu tidak akan memainkan peran kunci. Dan kelas 1, memiliki bakat tetapi tidak memiliki kebajikan. Fang Yuan adalah orang seperti itu. Dia memiliki bakat, sebenarnya penuh dengan bakat. Bakatnya luar biasa. Bakat kelas A bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Kedua, bakat bertarungnya memungkinkannya untuk melampaui alam dan bertarung. Tiran Heng Mei, Fei Li dan Sue Sanxi memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi semuanya meninggal secara tragis di tangannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Akhirnya, dia memiliki kemampuan untuk berbisnis. Di kota Klansang, dia melakukannya dengan sangat baik. Dan dalam waktu singkat beberapa tahun, dia mampu mengumpulkan sekumpulan cacingku yang tangguh. Jika orang yang berbakat seperti itu memiliki kebajikan, Li Xian tidak akan merasa begitu sulit. Namun, Fang Yuan adalah seseorang yang bahkan tidak memiliki sedikit pun moralitas. Dia meninggalkan Hu Mei'er dalam kesulitan, tidak peduli dengan kecantikan. Dia kasar, tidak masuk akal, mudah membunuh orang dan memperlakukan kehidupan dengan hina. Dia membunuh Tiran Heng Mei dan 2 orang lainnya. Setiap kali dia menghancurkan mereka menjadi daging cincang, sifatnya yang buas dan kejam terlihat jelas dari sini. Dia menipu Sue Sanxi dan mengingkari janjinya di depan semua orang, tetapi masih bangga pada dirinya sendiri. Ini bahkan lebih mengerikan. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu tanpa kendali atau batasan yang lebih rendah. Dia bisa mengkhianati seseorang semudah menjentikkan jarinya tanpa sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Li Xian sangat sadar, jika orang seperti Raja Binatang Kecil ditempatkan di jalan yang benar, di lingkungan yang damai, mereka pasti akan dikucilkan oleh orang-orang, ditekan, dibuang atau dipenjara. Namun, di jalan iblis yang kacau dengan lingkungan persaingan yang kejam, Fang Yuan seperti harimau yang memasuki gunung, naga banjir yang memasuki laut. Selama peruntungannya tidak terlalu buruk, dia pasti akan memiliki prestasi besar. Orang seperti itu, jika aku menemukannya lebih awal, aku akan menekan dan membunuhnya. Namun, sekarang, sudah terlambat, Li Xian mendesah dalam-dalam. Fang Yuan sudah dewasa dan dia juga memiliki seorang teman di sampingnya. Meskipun Li Xian memiliki kultivasi tingkat atas peringkat 4, dia paling baik dalam berbisnis dan bukan dalam bertarung. Tentu saja, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Di Gunung Sancha, ada juga orang yang bisa membunuh Fang Yuan. Mereka adalah 4 Gu Master tingkat puncak peringkat 4 seperti Kong Ritian, Long Qingtian dan yang lainnya. Namun, bagaimana Li Xian bisa memerintah karakter yang begitu tangguh? Terlebih lagi,
Keempat orang ini semuanya berada dalam keseimbangan pengekangan yang halus. Tidak seorang pun dari mereka berani bertindak membabi buta dan semua mata mereka tertuju pada warisan tiga raja. Bagaimana mungkin mereka memiliki suasana hati untuk mempertimbangkan hal-hal lain? Penggoda kecil ini menyimpan niat jahat. Dia benar-benar ingin membangkitkanku dan bertarung dengan sosok iblis seperti itu, bagaimana mungkin? Bukan saja aku tidak akan menyinggung perasaannya, tetapi sebaliknya aku akan membangun hubungan kerja sama yang baik dengannya. Semua tokoh jalur iblis menempatkan keuntungan di atas segalanya. Namun, dengan membunuh Sue Sansi, Raja Binatang Kecil telah menyinggung orang lain. Ayah baptis macan langit yang merupakan Gu Master tingkat atas peringkat 4 Century Boy. Akhir-akhir ini, Century Boy telah memurnikan Gu dalam pengasingan, dia pasti akan muncul ketika warisan dibuka kali ini. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan menemukan masalah bagi iblis kembar hitam dan putih. Hehehe, aku akan diam-diam berteman dengan Raja Binatang Kecil sambil tetap berada di pinggir lapangan di permukaan. Aku akan menyaksikan pertempuran antara Century Boy dan iblis kembar hitam dan putih, kemudian setelah melihat hasilnya, aku akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak peduli apapun hasilnya, Li Xian tidak akan mengalami banyak kerugian. Ini adalah Li Xian, seorang pedagang jahat dari jalur iblis yang ahli mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Swiss. Di bawah kehendak Fang Yuan, gelombang esensi purba emas yang cemerlang membersihkan dinding lubang. Bahkan di Gunung Sanca, dia selalu berkultivasi dengan tekun. Kultivasinya yang sebenarnya hanya tahap awal peringkat 4, awalnya hanya saripati purba emas. Mudah, namun di bawah pengaruh cacing minuman keras bermata 9, kualitas saripati purba naik sedikit dan berubah menjadi saripati purba emas cerah. Saripati purba emas cerah sangat membantu pertempurannya. Ini juga salah satu alasan utama baginya untuk dapat membunuh 3 Master Gu tingkat menengah peringkat 4 berturut-turut. Akhir-akhir ini, reputasiku meningkat pesat. Tentu saja ada banyak orang yang membenci dan takut padaku. Namun, apa hubungannya dengan itu? Hehe, yang kuinjak adalah jalan iblis, seharusnya seperti ini. Selain itu, ini bukan bumi, di sini, kekuatan individu bisa berada di atas kelompok. Di lingkungan yang berbeda, aturan mainnya juga berbeda. Jika di bumi, bahkan jika seseorang berjalan di jalan iblis, mereka juga harus mempertimbangkan karakter moral. Karena di bumi, perbedaan antara kekuatan individu itu kecil. Orang-orang di jalan iblis juga hanya bisa berkumpul dalam kelompok untuk dapat mencapai ambisi besar. 2 hari lagi dan akan tibalah hari pembukaan warisan 3 raja. Tidak mungkin seseorang akan datang mencari masalah denganku. Aku akan menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan Gu penghancur serangan. Fang Yuan memiliki rencana dan pengaturan yang tepat untuk masa depannya bab 345, pengisian Gu Crash. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Saat itu, ketika Fang Yuan memilih pengisian horizontal dan Gu Crash vertikal sebagai Gu gerakannya, dia sudah mempertimbangkan situasi saat dia naik ke peringkat 4. Gu pengisian horizontal dan Gu Crash vertikal adalah 2 bahan utama untuk menyempurnakan Gu pengisian Crash. Dengan 2 Gu peringkat 3 ini sebagai bahan utama, bersama dengan esensi purba Master Gu dan beberapa bahan pelengkap dan seterusnya, untuk menyempurnakan Gu pengisian Crash. Proses penyempurnaan Gu pengisian Crash tidaklah sulit. Fang Yuan telah melakukan persiapan yang cukup dan tingkat keberhasilan resep ini sendiri cukup tinggi. 2 hari kemudian, Fang Yuan berhasil menyempurnakan dan memperoleh Gu yang sama sekali baru, Gu pengisian Crash. Gu pengisian horizontal dan Gu Crash vertikal hanya dapat mengisi hingga jarak 100 langkah bersama-sama. Tetapi Gu pengisian Crash yang menyatu dari kedua Gu ini meningkatkan jarak pengisian ini menjadi 200 langkah. Pada saat yang sama, penundaan antara penggunaan berulang juga berkurang setengahnya. Namun, konsumsi esensi purba sedikit meningkat. Namun, kekurangan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Fang Yuan yang memiliki cacing minuman keras bermata 9 dan teratai harta karun esensi surgawi. Sekarang aku sudah memiliki 6 Gu tingkat 4, Gu kekuatan pahit, Gu tabrakan pengisian, Gu yang rotasi yin yang, cacing minuman keras bermata 9, Gu kekuatan pengeluaran, dan Gu tengkorak darah. Gu upaya habis-habisan, Gu kekuatan Qi, Gu perisai emas, dan yang lainnya semuanya adalah tingkat 3. Mereka perlahan-lahan gagal memenuhi persyaratanku. Sebagian besar Gu pada Fang Yuan adalah tingkat 3. Namun,
dia sekarang berada pada tahap awal tingkat 4 dan memiliki esensi purba emas cerah tingkat menengah, sehingga cacing Gu ini secara bertahap menjadi tidak cocok untuknya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semakin tinggi Gu, semakin baik mereka. Misalnya Gu kesatuan daging tulang. Itu hanya Gu tingkat 3, tetapi dapat memungkinkan banyak Master Gu untuk menggunakannya bahkan pada tingkat ini. Ini membuat nilainya menonjol. Namun, secara keseluruhan, cacing Gu dan Master Gu perlu memiliki tingkat yang saling bekerja sama, dan yang terbaik adalah jika keduanya sama karena akan lebih mudah digunakan. Fang Yuan membuat pertimbangan kecil, dia punya banyak cacing Gu yang harus ditingkatkan. Pertama-tama adalah Gu All Out Effort. Gu All Out Effort miliknya hanya berada di peringkat 3, itu hanya bisa mengaktifkan hantu binatang peringkat 3. Untuk meningkatkan peringkatnya, dia perlu mendapatkan Gu Undefeated 100 Battles dari warisan Three Kings, jadi rencana ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Gu Strength juga berada di peringkat 3, tetapi Fang Yuan tidak punya resep yang sesuai, jadi dia tidak bisa meningkatkannya. Fang Yuan berencana untuk meningkatkan Gu Perisai Emas peringkat 3 menjadi Gu Perisai Lonceng Emas peringkat 4. Jenis penyimpanan bunga Tusita peringkat 3 dapat ditingkatkan menjadi Gu Lentera Tusita peringkat 4. Gu Ketergantungan Peri juga merupakan Gu peringkat 3, tetapi sudah berada pada tahap puncaknya dan tidak memiliki resep yang relevan untuk peningkatannya. Tetapi meskipun itu adalah Gu peringkat 3, selama Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang tangguh, efek penyembuhannya dapat menyamai Gu penyembuhan peringkat 4. Mirip dengan Gu Kemandirian adalah Gu Kesatuan Tulang dan Daging. Gu Penyembunyian Napas yang digunakan untuk menyembunyikan kultivasi juga berada di peringkat 3. Meskipun dapat ditingkatkan, Fang Yuan memutuskan untuk mengesampingkannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan auranya. Dan Lotus Harta Karun Esensi Surga juga berada di peringkat 3. Fang Yuan telah memiliki resep fusi untuk Lotus Raja Harta Karun Esensi Surga peringkat 4. Tetapi dia perlu mendapatkan sejumlah mata air roh untuk memurnikannya. Ini adalah proyek besar dan hanya dapat dikesampingkan untuk saat ini. Dengan perhitungan seperti ini, Fang Yuan perlu meningkatkan Gu dengan usaha maksimal, Gu Perisai Emas, Bunga Tusita, dan Lotus Harta Karun Esensi Surgawi, keempat Gu ini. Namun, bukan hanya itu saja. Fang Yuan telah menggunakan Gu Tulang Besi, Gu Urat Baja, dan Gu Kulit Tembaga untuk mengubah tubuhnya. Semua Gu ini adalah Gu tingkat 3. Pertahanan yang mereka berikan selama pertarungan antara Master Gu tingkat 4 sangatlah sedikit. Ada juga 8 hantu di tubuh Fang Yuan, tidak satu pun dari mereka berasal dari Gu kekuatan tingkat 4. Karena itu, Fang Yuan juga perlu mengganti hantu-hantu ini. 8 hantu yang kumiliki berasal dari binatang buas biasa. Hanya dengan menggantinya dengan hantu kekuatan Biao, hantu kekuatan Mastiff, dan seterusnya, aku dapat menampilkan kekuatan bertarung terkuat di alam tingkat 4. Fang Yuan tertarik pada Gu kekuatan Biao milik Sue Sanxi. Namun, dia telah mengubah Sue Sanxi menjadi daging cincang dan cacing-cacing Gu di tubuhnya juga hancur. Metode Fang Yuan terlalu brutal. Dia sering menghancurkan musuh-musuhnya menjadi pasta daging. Meskipun ini juga merupakan karakteristik konstan dari Master Gu jalur kekuatan, metode ini terlalu keras dan jarang ada cacing Gu yang selamat setelah pertempuran berakhir. Fang Yuan telah menang melawan 3 Master Gu Iblis peringkat 4 berturut-turut, tetapi hanya memperoleh Gu pengeluaran kekuatan. Dan Gu pengeluaran kekuatan ini juga diserahkan dan disumbangkan oleh Fei Li atas kemauannya sendiri. Cara Master Gu memperoleh cacing Gu pada dasarnya adalah dengan memperdagangkan, memelihara, menangkap, menggabungkan, atau memurnikan ulang. Master Gu jarang memperoleh cacing Gu karena kemenangan mereka dirampas. Di satu sisi, hal itu karena Gu Master menggunakan metode rahasia dan berbahaya. Jika terjadi pertempuran, kedua belah pihak akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang dan tidak akan menyisakan apapun demi keselamatan mereka. Dengan begitu, cacing Gu juga akan hancur dan hancur. Di sisi lain, sangat mudah bagi Gu Master untuk menghancurkan cacing Gu mereka sendiri. Hanya perlu satu pikiran dari mereka dan cacing Gu mereka akan hancur sendiri. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan untuk memajukan mereka semua. Fang Yuan menghela napas dan berjalan keluar dari gua. Bai Ningbing sudah menunggunya di pintu masuk gua, dan sedang menatap puncak gunung. Fang Yuan mengikuti tatapannya dan juga melihat ke atas. Dia hanya melihat pilar cahaya besar menjulang dari 3 puncak tertinggi Gunung Sanca, menembus awan dan membumbung tinggi ke langit.
Auranya yang sangat besar terasa seperti menopang langit dan bumi. Warisan tiga raja telah terbuka. Dengan warisan ini, rangkaian jalur kekuatan Goku akan disempurnakan. Tatapan Fang Yuan membara tetapi dia menahannya. Meskipun ia memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, belum tiba gilirannya untuk naik ke panggung. Wus 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 wus. Empat sosok menyerbu dari timur, selatan, utara, dan barat secara terpisah. Mereka berhenti di udara dan saling berhadapan. Aura tingkat puncak peringkat 4 dilepaskan tanpa ada yang bisa disembunyikan. Dari arah timur adalah Master Gu jalur racun Long Qingtian. Ia memiliki rambut hitam panjang, kulit hijau pucat, dan pupil hijaunya samar-samar bersinar seperti ada api yang terlalu dingin yang menyala di dalamnya. Dari arah barat adalah tetua klan Wu jalur lurus Wu Sentong. Ketenarannya kuat dan mendominasi, tetapi tubuhnya kurus seperti sarjana yang sakit-sakitan. Ia memiliki kulit pucat dan batuk dari waktu ke waktu seolah-olah ia tidak dapat menahan angin gunung ini. Dari arah selatan adalah ahli jalur iblis Kong Ritian. Ia mengenakan gaun bermotif bunga. Ia tersenyum sambil berdiri di udara, kupu-kupu merah muda beterbangan di sekelilingnya. Dari arah utara adalah tetua klan Yi Chong. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan biru yang membentuk baju besi tipis. Hidungnya panjang dan menonjol keluar, matanya 2 kali lebih besar dari orang normal dan rambutnya yang acak-acakan berkilauan. Otot-otot di sekujur tubuhnya kusut membentuk lapisan-lapisan benjolan. Perawakannya pendek tetapi fisiknya sangat mengesankan. Sirip segitiga besar tumbuh dari punggungnya seperti sirip hitam di punggung hiu. Keempat orang ini saat ini adalah Master Gu terkuat di Gunung Sanca. Kultivasi tingkat puncak peringkat 4 hanya selangkah lagi dari peringkat 5. Jika mereka naik ke peringkat 5, mereka akan menjadi raja dunia fana dan memegang kekuasaan atas suatu wilayah. Kekuatan dan aura mereka akan menyebar kemana-mana. Keempat orang ini telah saling berhadapan selama berbulan-bulan di Gunung Sanca. Mereka juga telah bertarung berkali-kali selama kurun waktu ini, tetapi tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain, sehingga menciptakan situasi yang kacau. Wu Sentong dan Yi Chong dari jalur kebenaran tampak seperti sekutu tetapi dalam hati, mereka tidak sepikiran. Sementara Kong Ritian dan Long Qingtian juga terkadang bekerja sama jika situasinya memburuk. Keempat orang ini menempati gua-gua teratas dan paling dekat dengan pintu masuk warisan di Gunung Sanca. Kemunculan keempat orang ini menarik perhatian semua Master Gu di gunung. Warisan itu ada tepat di depan mata mereka. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua menahan keinginan untuk bergerak. Setelah kebuntuan singkat, Kong Ritian memilih warisan Raja Bao, Long Qingtian memilih warisan Raja Xin dan Wu Sentong memilih warisan Raja Kuan. Ketiga warisan itu tidak berhubungan satu sama lain, tetapi ada 4 Gu Master tingkat puncak peringkat 4. Gu Master yang tersisa, Yi Chong, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih warisan Raja Bao. Dengan ini, warisan Raja Bao memiliki Kong Ritian dan Yi Chong, 2 ahli. Long Qingtian memilih warisan Raja Xin kali ini, kita jatuh ke dalam perangkapnya terakhir kali, kita harus menghindarinya. Wu Sentong adalah Gu Master jalur perbudakan, kabarnya dia telah maju ke tingkat tengah. Warisan Raja Kuan, dalam warisan ini, dia seperti ikan di air dan dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika kita memilih warisan Raja Kuan, kita mungkin hanya mendapatkan sisa-sisanya. Sementara kerumunan itu berdiskusi, sekelompok Gu Master naik ke puncak. Mereka adalah Gu Master tingkat atas peringkat 4. Beberapa memiliki penampilan aneh, beberapa jahat, beberapa memiliki penampilan bermartabat dan beberapa suram seperti hutan. Di antara mereka, satu adalah seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian hitam. Sebelum dia memasuki warisan, dia melihat ke bawah dan menatap Fang Yuan dalam-dalam. Century Boy, Fang Yuan menyipitkan matanya dan mengeluarkan aura berbahaya. Century Boy juga merupakan Master Gu jalur kekuatan dan merupakan ayah baptis Sue Sanxi, pelindungnya. Fang Yuan membunuh Sue Sanxi dan menyinggung Century Boy. Namun, dengan warisan 3 raja di depan mata, Century Boy tidak memiliki pikiran dan hati untuk menyelesaikan masalah dengan Fang Yuan sekarang. Namun begitu warisan ditutup, dia pasti akan bergerak melawan Fang Yuan. Fang Yuan tidak merasa takut sedikit pun terhadap hal ini dan sebaliknya diam-diam menantikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tak tertandingi di antara Gu Master tahap awal peringkat 4 dan juga bisa menang atas Gu Master tahap menengah biasa. Namun,
dia akan seimbang melawan Gu Master tahap atas peringkat 4. Di atas itu, Gu Master tahap puncak peringkat 4 akan menjadi lawan yang sulit. Namun, jika Gu Master peringkat 4 seperti Kong Ritian dan yang lainnya ingin membunuh Fang Yuan, mereka juga akan membayar harga yang sangat mahal. Saat kultivasi Gu Master mencapai tahap selanjutnya, perbedaan di setiap alam kecil menjadi besar dan akan semakin sulit untuk melintasi peringkat ini untuk bertarung, apalagi melintasi alam untuk bertarung. Fang Yuan memiliki banyak pengalaman bertarung dan juga memiliki seperangkat cacing Gu jalur kekuatan yang sangat baik, tetapi dia juga hanya mampu melintasi satu alam dan membunuh Gu Master tahap menengah. Tentu saja, jika aku mengganti cacing Guku ke peringkat 4 maka aku akan memiliki kekuatan untuk menang melawan Gu Master tahap atas. Dan bahkan seimbang melawan Gu Master tahap puncak peringkat 4. Warisan Tiga Raja, ini dia. Seketika, Fang Yuan mengaktifkan Gu penghancur serangan dan menyerbu ke arah puncak. Gu Master tingkat atas peringkat 4 semuanya telah memasuki warisan. Pilar cahaya dari 3 warisan sudah jauh lebih redup. Sekelompok Gu Master tingkat menengah peringkat 4 baru saja mendaki Gunung Sanca, ketika mereka tiba-tiba melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing menyerbu ke arah mereka. Semua raut wajah mereka berubah dan dengan persetujuan diam-diam, mereka menyingkir. Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki warisan Raja Kuan bersama-sama.